teman-teman, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, gini nakama, sekarang ini pembicaraan mengenai Akainu kian hot-hotnya loh. Pasalnya di chapter terbaru aja dia secara mengejutkan menangani langsung dan menghadapi Kuma yang mengamuk. Ini menarik. Karena rekam jejak masa lalunya Akainu ketika masih jadi seorang admiral juga pernah berurusan dengan putri Kuma sendiri, Jowori Bani. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak kan ya? Akainu ini memang sedari dulu dikenal sangat bengis. Dia selalu menjadi momok menakutkan bagi para bajak laut. Bahkan nih, orang konyol sekelas Bagi pun mengakuinya. Dan insiden kacau di Marineford dahulu juga karena Mastermind Akainu. Itulah kenapa meskipun sekarang ia merasa memimpin pasukan di era yang kacau, tapi tetap saja sebenarnya para bajak laut ogah berurusan dengannya kalau tak ada kepentingan maupun momen krusial. Bayangin nih cuy, kawannya aja dilawan, apalagi entitas yang jelas-jelas musuh angkatan laut seperti para bajak laut. Dari sini aku mau ngejelasin nih, kenapa Akainu dikenal sangat bengis di kalangan para bajak laut. Entah itu sejak posisinya menjadi admiral ataupun flight admiral angkatan laut. Oke, baik, ini akan menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Dan yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Pembahasan ini aku mulai dari sini ya nakama. Sepak terjang Akainu memang sudah terkenal sejak insiden Ohara kala itu. Dia yang menjadi salah satu algojo serangan Buster Call. Ya, Akainu ini cukup berbeda jika dibandingkan kedua rekannya kala itu, Kuzan maupun Kizaru. Nah, semenjak peristiwa beruntun dan menyebabkan nama Akainu kian melambung sebagai Admiral Bengis, hal itu pun juga semakin membuat nama angkatan laut kian meroket loh. Jelas sebagai fans One Piece, kalian pasti ingat tragedi apa yang membuat Akainu ini melambung. Sampai-sampai banyak bajak laut hebat di dunia baru males parah kalau berurusan dengan si Magma satu ini. Oke, ikutin lagi ya, biar Mimin Lily sebutkan satu persatu. Pertama, insiden kaburnya Kurohige Pirates ketika kedatangan Akainu. Ya, ini menarik nakama. Saat di dunia baru, para kru Kurohige ini sempat mengangkat Jowori Bani yang akan ditukarkan oleh kapal besar dari angkatan laut. Namun sayangnya barter itu tidak jadi karena mereka mendapati kejutan besarnya. Yang datang di kapal tersebut adalah Akainu. Mendengar Akainu datang ke tempat mereka, Kurohige dan para krunya lebih memilih kabur dan meninggalkan Bani. Jelas hal ini mereka lakukan karena mereka sadar daripada harus berurusan dengan Akainu. Nah, memang ini seperti paradoks, karena sebenarnya secara kekuatan harusnya Kurohige ini cukup overpower. Karena itu aja, Kurohige sudah memiliki 2 buah iblis ditambah dengan para anak buahnya yang berasal dari tahanan Impel Down level 6. Tetapi kenyataannya dia masih memilih kabur dan gak mau berurusan dengan Admiral Bengis dan tak kenal menyerah seperti Akainu yang absolut itu. Jadi dari momen ini aja udah jelas ya nakama, kenapa para bajak laut malas berurusan dengan Akainu. Kedua, Bagi sempat ketakutan karena Akainu. Yang menjadi validasi lain nakama, saat insiden Bagi mengatakan bahwa Akainu orangnya begitu bengis. Lebih tepatnya saat peristiwa Marineford, dia berkali-kali hampir saja terkena magma dari Akainu. Dan yang paling membuatnya dia kaget adalah ketika ia secara tak sengaja menangkap Jinbe dan Luffy yang terluka parah itu. Tetapi ketika ia kebingungan dan merasakan hawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas, Bagi akhirnya sadar bahwa magma Akainu lagi-lagi di hadapannya. Di sanalah sang badut itu ketakutan dan berkali-kali mengatakan ia tak mau berurusan dengan Akainu. By the way nih nakama, sekarang apakah dengan posisi Bagi yang sebagai Yonko badut sudah berani dengan Akainu ya? Tulis pendapat kalian ya. Lanjut ketiga, Admiral yang paling menguasai psikologis lawan. Nah, ini sih yang menarik dari Akainu. Bayangin aja, belum pernah ada dalam sejarahnya sosok admiral yang begitu menguasai pikiran dan mental lawannya seperti Akainu. Kekuatan psikologis yang sangat tinggi ini menyebabkan orang seperti Squard kena mental di hadapan Akainu dan akhirnya menuruti perkataannya karena terpengaruh. Ya, jelas, karena pengaruh Akainu itulah Squard menusuk kaptennya sendiri yaitu Shirohige dalam pertempuran Marineford. Sederhananya nakama, Akainu ini emang tipe-tipe Sigma Male. Dia sangat pintar memikat lawannya. Bahkan yang membuat kita heran kala itu, seorang podcast DS saja tergocek karenanya. Logikanya itu gini nakama,
Orang-orang yang terlalu emosional seperti S akan sangat mudah dipengaruhi ataupun terkena hasutan Akainu. Dan itu terjadi saat Akainu melakukannya. Bahkan karena insiden itulah, S yang awalnya sudah berhasil diselamatkan akhirnya memilih untuk terjun lagi ke medan perang. Dan ia merasa bangga sebagai bajak laut Shirohige. Namun tetap saja, hasil itu sesuai prediksi Akainu. Dia memanfaatkan kekacauan pikiran S untuk membunuh Luffy. Di saat bersamaan sebagai kakak, S pasti akan melindunginya. Dan benar saja, kalian lihat sendirilah momen itu saat tubuh S berlubang karena magma Akainu. Parah sih. Oh iya, mungkin ini bisa menjadi catatan sih. Seorang admiral akan tambah kuat dan menakutkan kalau dia menguasai kemampuan psikologi selamanya. Dan Akainu berbahaya karena hal itu. Dan berikutnya yang keempat, menjadi dalang perpecahan dan hancurnya era Shirohige. Kalian sebagai fans One Piece ingat gak momen battle solo Akainu versus Shirohige? Mengesankan banget kan? Meskipun Akainu kalah secara pengalaman bertempur, tapi apa yang membuatnya mengerikan? Ya, ketahanan fisik dan tekadnya yang tak pernah menyerah itu yang membuat Akainu menakutkan. Dia terus mendesak Shirohige apapun caranya. Jatuh, luka, bangkit lagi sampai akhirnya berhasil menembus pertahanan Shirohige. Di momen itulah, Akainu memiliki peranan besar sebagai orang yang menjadi dalang perpecahan Shirohige Pirates dan hancurnya era yang sudah lama dimiliki bajak laut tersebut. Bayangkan nih nakama, sekelas kelompok bajak laut terkuat di masanya, kacau balau dan hancur lebur karena mastermind Akainu. Yang meskipun pada akhirnya Kurohige juga tetap terlibat dalam kematian Shirohige, tapi tetap saja keterlibatan dan peran Akainu menjadi sorotan di pertempuran Marineford. Nah, kalau Mimin Lily pikir sih, buah iblisnya Magu-Magu no Mi Tipologia yang menyebabkan Akainu ini begitu mengerikan. Bahkan nih, Oda Sensei pernah bilang loh, jika Akainu menjadi tokoh utama, cerita One Piece bisa tamat dalam waktu 1 tahun saja. Karena menurut Oda, Akainu sangat kuat dan pintar. Selain itu, Akainu ini sudah berbeda dari beberapa tahun ke belakang. Ketambahan kekuatan buah iblisnya meningkat pesat karena insiden pertarungan 10 hari tanpa henti, yaitu dengan mantan rekannya dahulu, Aokiji Kuzan. Yang lebih gilanya lagi, kejadian itu membuat buah iblisnya sampai awak kening, hingga membuat iklim di sekitar Pulau Panghazard berubah. Ya, di sisi lain menjadi es dan sisi satunya lagi menjadi lava panas. Oh iya guys, momentumnya sekarang juga pas loh. Ketika dia memimpin para angkatan laut di tengah-tengah gempuran dari sana sini dan masih menerima tekanan dari pemerintah dunia, Akainu sebagai komandan tertinggi dipaksa membuat mastermind barunya untuk melawan mereka semua. Entah itu pasukan revolusi, Yonko dunia baru, bahkan organisasi kriminal Cross Guild yang saat ini sedang membuat kekacauan dunia baru. Lalu kenapa ya, di chapter terbarunya ini sosok yang menjadi Fleet Admiral harus repot-repot turun gunung menghadapi lawannya secara langsung di saat dia memikirkan rencana ke depan angkatan laut di era yang kacau ini? Ya, jadi gini nakama, biar Mimin Lily bantu jelaskan ya. Jadi tuh, di chapter 1092 memang benar. Kuma ini tiba-tiba datang ke Marijoa dan mengacaukan semuanya. Dia ngamuk dan membuat para penjaga terluka. Kuma menggunakan kemampuannya untuk menyerang orang-orang di sana dan beberapa Tenryobito pun terluka. Nah kebetulan Akainu yang melihat itu pun langsung menghadapinya. Bukannya tanpa penasaran, Akainu juga bingung dan berkata, "Kuma, apa yang kau lakukan di sini?" Bahkan Akainu sempat berpikir sendiri, apa yang dilakukan boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di tanah suci Marijoa ini. Nah, karena sudah begitu emosi, Akainu sendiri akhirnya menggunakan serangannya untuk melelehkan sebagian wajah Kuma seperti saat menghadapi Shirohige. Namun beruntung, Kuma langsung kabur dan menghilang setelah kejadian itu. Memang Akainu serasa tak menangkap Kuma, tetapi dia malah mengingat adegan kilas balik yang kita singgung di poin pertama tadi saat Kurohige kabur mengetahui kedatangan Akainu dengan kapal besar. Tahu kan, di sana ada Bani. Dan setelah itu, Akainu akhirnya menemukan Bani dan dia menangkapnya beberapa tahun lalu. Di momen ini, Akainu sempat memberitahunya bahwa ayahnya Kuma itu telah bersedia menjalani modifikasi. Lalu apakah kalian masih mengira pertemuan ini sebuah kebetulan semata? Anak dan ayah pada akhirnya harus berurusan dengan sang magma yang terkenal bengis seperti Akainu sendiri. Sepertinya setelah insiden ini, Akainu juga benar-benar akan dicap sebagai Fleet Admiral paling bengis yang pernah ada dalam sejarah dunia One Piece. Oke guys, kayaknya cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.